Ananda sekalian, apakah kalian pernah melihat orang mabuk ketika mengonsumsi miras? Mengapa orang bisa begitu mabuk dan bahkan tidak sadarkan diri ketika mengonsumsi miras? Mari kita belajar pada materi zat adiktif. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, yang pertama, kita dapat menjelaskan pengertian zat adiktif. Yang kedua, kita dapat menyebutkan jenis-jenis zat adiktif. Yang ketiga, tentu kita dapat melakukan upaya pencegahan untuk menghindari dari narkotika. Zat adiktif adalah sebuah zat yang apabila dikonsumsi akan menimbulkan efek ketergantungan atau kecanduan, atau dalam istilah yang lain itu disebut ketergantungan. Berdasarkan bahan pembuatannya, zat adiktif dibedakan menjadi 3. 1. Narkotika. 2. Psikotropika. 3. Zat psikoaktif lainnya. Sedangkan berdasarkan efek yang ditimbulkan juga dibedakan menjadi 3. 1. Stimulan. Stimulan adalah meningkatnya aktivitas sistem saraf pusat seperti meningkatnya denyut jantung, tekanan darah, dan laju pernapasan. Juga meningkatkan hormon dopamin yang mana menimbulkan efek senang, tenang, dan nyaman. 2. Depresan. Depresan adalah efek kebalikan dari stimulan yang mana menghambat aktivitas saraf pusat dan menghambat fungsi kerja organ tubuh lainnya dan membuat penggunanya tertidur, bahkan tidak sadarkan diri, dan kadang juga bisa menimbulkan kematian. 3. Halusinogen. Halusinogen adalah pengaruh zat adiktif yang membuat penggunanya berhalusinasi atau berhayal. Mari kita bahas satu persatu. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangi rasa nyeri, dan menyebabkan ketergantungan bagi penggunanya. Penggunaan narkotika harus berdasarkan pengawasan dokter. Narkotika dibedakan menjadi 3 golongan. Golongan 1. Narkotika jenis ini sangat berbahaya karena mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Tidak digunakan dalam pengobatan. Contohnya heroin, kokain, dan ganja. Golongan 2 berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan dan dapat digunakan untuk pilihan terakhir dalam pengobatan. Contohnya morfin, petidin, dan metadon. Golongan 3, narkotika berpotensi ringan menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan untuk pengobatan. Yang kedua, psikotropika. Psikotropika adalah jenis zat adiktif yang sangat berbahaya karena dapat mempengaruhi mental dan perilaku seseorang, di mana reaksinya langsung mempengaruhi saraf pusat. Psikotropika dapat digolongkan menjadi 4 golongan. Golongan 1 berpotensi sangat kuat menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan sebagai obat, contohnya ekstasi. Golongan 2 berpotensi kuat menyebabkan ketergantungan dan sangat terbatas digunakan sebagai obat, contohnya amfetamin dan metafetamin. Golongan 3 berpotensi sedang menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan sebagai obat, misalnya pentobarbital. Golongan 4 berpotensi ringan menyebabkan ketergantungan, misalnya diazepam. Yang ketiga, zat psikoaktif lainnya
adalah suatu zat juga mempengaruhi sistem kerja saraf pusat bila dikonsumsi dalam jumlah besar. Contohnya alkohol, nikotin, dan kafein. Beberapa upaya untuk menjaga diri dari pengaruh narkotika. 1. Memperkuat iman dan takwa kepada Tuhan. 3. Menerapkan pola hidup sehat. 4. Rajin berolahraga. 5. Meningkatkan harga diri. 6. Memilih pergaulan yang baik dan hal positif lainnya. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih.